Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Wajib lapor mas, persiapkan diri apa mas? Wajib lapor mas Ijong, bagaimana kondisinya? Seperti apa nih mas, nanti mas? Ketika kesetiaan dan pengorbanan cinta dipertaruhkan. Kesetiaan dan pengorbanan cinta sejumlah selebriti sedang diuji. Ada yang dikabarkan dipoligami suaminya, dan ada juga yang pasangannya terjerat masalah hukum. Rumah tangga Okky Setiana Dewi dan Ory Fitrio kembali jadi sorotan di saat Okky sedang menuntut ilmu di Mesir bersama 3 anaknya. Di tanah air, Rio disenggol kabar poligami. Banyak lah akhirnya nggak hanya dari Indonesia, dari berbagai macam negara teman-teman yang di mana-mana akhirnya kan percaya dengan berita tersebut gitu, mereka bersimpati dan sebagainya. Terus Okky bilang makasih untuk kasih sayangnya tapi itu nggak benar. Okky pikir ya udah cukup sekali klarifikasi dengan bahasa yang singkat padat jelas karena kalau di zaman sekarang kalau kita terlalu banyak bicara nanti dipotong-potong lagi, diputar-putar lagi. Okky Setiana Dewi tidak mau terpancing oleh rumor poligami yang menerjang suaminya. Karena faktanya, hubungan Okky dan Rio masih baik-baik saja, walaupun mereka hidup terpisah negeri yang sangat jauh. Dan belum lama ini, Rio mengunjungi Okky dan 3 anaknya di Mesir, dan mereka melaksanakan umroh bersama anak-anaknya. Jika Okky Setiana Dewi yang LDR-an dengan suami hubungannya masih baik-baik saja. Tidak demikian dengan Fachri Albar dan Renata Kusmanto. Tanpa tersorot media, Fachri dan Renata dinyatakan resmi cerai oleh Pengadilan Agama 3 Raksa pada 13 Februari lalu. Penyebab Fachri dan Renata cerai karena sering cekcok dan sudah pisah rumah hampir setahun lamanya. Berkekuatan hukum tetap. Sudah putus dan sudah terbit akta cerainya, sudah diambil. Terungkapnya perceraian Fachri Albar dan Renata Kusmanto setelah Fachri ditangkap polisi karena kasus narkoba pada 20 April lalu. Karena itulah, banyak yang mengaitkan sang aktor digugat cerai Renata akibat kecanduan narkoba. Sebab beberapa tahun lalu, Fachri pernah juga ditangkap polisi dengan kasus yang sama. Apapun ya kita suka dengan kejadian ini sebenarnya, tapi ya kita harus tetap lurus ya. Mudah-mudahan semuanya jalan lebih lancar, mudah-mudahan semuanya jalan lebih lancar. Berbeda dengan Renata dan Fachri yang tidak bisa mempertahankan perkawinan mereka, 2 sejoli Ririn Dwi Aryani dan Jonathan Frizzy alias Ijong kini sedang menghadapi ujian kesetiaan cinta mereka. Hal itu setelah Ijong terjerat kasus kepemilikan obat keras dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Netizen ada yang beranggapan kondisi itu sebagai karma, lantaran demi cinta Ijong dan Ririn memilih bercerai dari pasangannya masing-masing. Kini publik pun menanti pembuktian kesetiaan Ririn. Apakah mau menunggu Ijong hingga selesai menghadapi kasus hukumnya, atau memilih untuk memutuskan hubungan cinta mereka? Gimana nih wajib lapor mas? Persiapkan diri apa mas? Wajib lapor mas Ijong, bagaimana kondisinya? Seperti apa nih mas, nanti mas? Masih trauma, Tengku Dewi tak mau sembarangan pilih cowok. Oh iya, alhamdulillah ada yang ngurusin kan dia. Tengku Dewi bersyukur saat mengetahui mantan suaminya, Andrew Andika, sudah memiliki kekasih baru. Sejak bercerai dan memilih menetap hidup di Bali,
Tengku Dewi mengaku jika dirinya membatasi komunikasi dengan Andrew, meskipun masih berhubungan baik untuk urusan anak. Menurutnya, dengan hadirnya pasangan baru di sisi Andrew, Tengku Dewi pun merasa tidak terbebani lagi dengan pikiran bagaimana nasib sang mantan suami. Urusan anak ya, tapi ya sebisa mungkin karena statusnya emang udah berpisah, udah divorce secara resmi hukum juga, jadi aku batasin komunikasinya ya, kalau bisa jangan sampai ada hal-hal yang di luar anak lah gitu loh. Takutnya nanti kan jadi kemana-mana gitu kan. Oh iya, alhamdulillah ada yang ngurusin kan jadi ya. Alhamdulillah, diambil positifnya aja sih. Seneng sih kalau dia ada yang ngurusin, ada yang ngarahin ya. Jadi aku juga bisa fokus sama diri aku juga. Kalau yang sekarang mungkin lebih lebih mengajarkan tentang agama. Lebih itu dia yang mengajarkan tentang agama. Kita belum tahu lah ya. Kita lihat aja ke Tengku Dewi memang tidak mempermasalahkan sang mantan sudah memiliki calon istri. Namun, janda 37 tahun ini mengultimatum agar Andrew tetap bertanggung jawab pada kedua anaknya. Untuk tidak akan pernah mengurangi kasih sayang dan segala kebutuhan anak-anak, meskipun nantinya akan kembali berumah tangga lagi dengan wanita lain. Apapun yang terjadi sama kita, ya kita pasti bakalan tetap urus anak bareng sih. Jadi itu tidak akan pernah berubah sih untuk masalah itu. Ya satu pengalaman baru juga sih buat aku ya, tapi ya belajar lah untuk supaya bisa ke depannya co-parentingnya juga enak ya. Lantas apakah Tengku Dewi juga sudah membuka hatinya untuk pria lain? Mengingat beratnya menjadi single mother, apalagi dengan mengurus dua buah hati. Sekarang belum kali ya, karena anak masih kecil-kecil, tapi kedepannya kan nggak tahu ya, namanya jodoh, namanya rezeki, segala macam kan udah Allah yang atur ya. Gagalnya rumah tangga bersama Andrew memang menyisakan rasa sakit tersendiri di hati Tengku Dewi, apalagi jika mengingat bagaimana pedihnya dikhianati. Ya, Tengku Dewi mungkin memang sudah berdamai dengan masa lalu, tetapi bukan berarti membuatnya terburu-buru dengan mencari pacar baru. Baginya, dapat membesarkan kedua buah hati dengan baik sudah lebih daripada cukup, membuat Tengku Dewi merasa bahagia. Sebenarnya berat banget, cuma karena mungkin aku dikasih anugerah dua anak ini udah cukup sibuk banget, jadi untuk hal-hal yang negatif atau yang sedih-sedih, drama-drama jadi gak kepikiran gitu. Terus aku juga jadi single mom, harus cari nafkah juga kan, jadi udah ke distract ya. Mungkin itu salah satu karunia juga kan, jadi gak terlalu mikirin hal-hal yang gak baik.